Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan kunci jawaban UTS ya, ujian tengah semester untuk mata kuliah fungsi kompleks. Ini jawabannya saya sudah munculkan di screen ya. Ya, untuk jawaban UTS mata kuliah fungsi kompleks. Untuk soal pertama, di sini kita disuruh menentukan fungsi kompleks, menentukan real dan imajinernya ya, menentukan fungsi real dan imajinernya. Dari sebuah fungsi fz sama dengan 2z kuadrat dikurangi 3zi. Kita ketahui bahwa z sendiri itu akan sama dengan x ditambah y ya. Nah, sehingga kalau kita substitusikan z dengan x ditambah y, maka akan menjadi f dalam kurung x ditambah y sama dengan 2 dalam kurung x ditambah y kuadrat dikurangi 3 dalam kurung x ditambah y dikali dengan i. Nah, dan seterusnya ya. Kemudian kita buka kurungnya yang dikuadratkan. Nah, yang di sebelahnya juga ini kita buka kurungnya sehingga persamaannya menjadi 2x kuadrat ditambah 4xy ditambah 2y kuadrat y kuadrat dikurangi 3xy dikurangi 3y kuadrat y. Nah, kemudian kita kumpulkan ya antara yang ada i-nya kita kumpulkan dan yang tidak ada i-nya kita kumpulkan sehingga menjadi 2x kuadrat dikurangi 2y kuadrat ditambah 3y ditambah dalam kurung 4xy dikurangi 3x dikali i. Nah, yang tidak mengandung i itu punya ux, y, dan yang mengandung i itu punya vx, y. Sehingga jawabannya u dalam kurung x, y itu sama dengan 2x kuadrat dikurangi 2y kuadrat ditambah 3y. Dan v x, y nya itu sama dengan 4xy dikurangi 3x. Itu jawabannya ya. Kemudian untuk soal nomor 2 nya ini nomor 2 itu kan fz sama dengan z ditambah 1 dibagi 2 sama ya. Kemudian kita substitusikan nilai z nya diganti dengan x ditambah y. Nah, ini udah seperti biasa ini ya. Nah, kemudian ini operasi biasa ya, operasi aljabar biasa. Dan jawabannya adalah u dalam kurung x, y sama dengan x ditambah 1 dibagi 2 dan i x, y sama dengan y dibagi 2. Itu jawaban yang nomor 2. Kemudian untuk jawaban yang nomor 3, untuk fungsinya sendiri adalah fz sama dengan 1 dikurangi z dibagi dengan 1 ditambah z. Ya, seperti biasa kita substitusikan nilai z nya ganti dengan x ditambah y. Nah, ini di sini sedikit manipulasi aljabar ya. Dengan menggunakan sekawannya ya, dikali dengan sekawannya. Jadi 1 ini kan substitusinya nih, yang ini ya, 1 dalam kurung x ditambah y dibagi 1 ditambah x ditambah y, kemudian dikali dengan sekawannya ya, dikali dengan sekawannya. Sebelum dikali dengan sekawannya dikelompokkan dulu x dengan x nya, 1 dikurangi x ditambah y dan 1 ditambah x dalam kurung 1 tambah x ditambah y ya, kemudian dikali dengan sekawannya. Nah, dan seterusnya ya ini ya. Sehingga hasilnya untuk ux, y itu sama dengan y kuadrat dikurangi x kuadrat ditambah 1 dibagi dengan 1 ditambah x dikuadratkan ditambah y kuadrat. Itu untuk yang fungsi realnya ya. Sedangkan untuk yang imajinernya v x, y itu sama dengan x y dibagi 1 ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat.
Baik, itu jawaban nomor 1 ya. Silakan diperhatikan baik-baik ya. Kemudian dicek sendiri apakah jawabannya benar, mendekati benar, atau tidak sesuai dengan jawaban yang telah saya sampaikan ini ya. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 2 ya. Ini menunjukkan apakah persamaan fungsi kompleks dalam bentuk polar ini masuk dalam fungsi Cauchy-Riemann atau bukannya. Baik, untuk yang poin A, Fz itu sama dengan R kuadrat dikali dengan cos kuadrat theta ditambah IR kuadrat sin kuadrat theta. Oke, berarti yang tidak mengandung I itu punyanya UX, Y ya, sama dengan R kuadrat cos kuadrat theta. Sedangkan yang ada I-nya adalah Vx, Y ya. Oke, kita turunkan secara parsial untuk R kuadrat cos kuadrat theta. Yang pertama, turunan parsial U terhadap R itu akan menghasilkan, ini terhadap R ya, berarti cos kuadrat tetanya konstan ya, berarti yang diturunkan adalah R kuadratnya. Jadi kalau turunan dari R kuadrat ya tentunya 2R kan. Nah, cos kuadrat tetanya konstan, berarti dikali dengan cos kuadrat theta. Kemudian turunan parsial U terhadap theta itu berarti R-nya yang R kuadratnya yang konstan, cos kuadrat tetanya yang kita turunkan. Berarti negatif R kuadrat dikali 2 sin theta cos theta. Ada negatifnya ya, karena turunan cos itu negatif. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan menurunkan parsial fungsi Px, Y ya. Oke, fungsi V diturunkan parsial terhadap R, berarti 2R sin kuadrat theta. Kemudian diturunkan parsial terhadap theta, hasilnya R kuadrat 2 sin theta cos theta. Nah, fungsi Fz sama dengan R kuadrat dikali dengan cos kuadrat theta ditambah IR kuadrat sin kuadrat theta itu tidak memenuhi persamaan Cauchy-Riemann karena tidak memenuhi du dr sama dengan 1/r dikali dv per d theta, dan begitu juga dv dr sama dengan negatif 1r du per theta. Jadi nomor 1 bukan yang poin A bukan fungsi Cauchy-Riemann. Bagaimana yang poin B ya? Mana Fz sama dengan 1 dibagi Z ya, apakah Fz sama dengan 1 dibagi Z itu masuk dalam fungsi Cauchy-Riemann atau bukan. Oke. Nah, kita ketahui Z nya sendiri itu kan kalau dalam bentuk polar maksudnya bisa ditulis dengan R dikali E pangkat I theta. Nah, ini ya, seperti ini. Fz sama dengan R E pangkat I theta ya, seperti itu. Oke. Ini Z-nya ya, mohon maaf. Maksudnya ini Z-nya. Oh, ini salah nulis. Oke, itu maksudnya Z-nya ya. Oke, jadi kalau Fz itu akan menjadi 1/r cos theta dikurangi I dalam kurung 1/r sin theta, kan seperti itu ya. Oke. Nah, nanti yang punya Ux, Y berarti kan 1/r cos theta ya. Dan yang punya Vx, Y nya negatif 1/r sin theta. Nah, ini diturunkan untuk yang U dulu ya. Ux, Y sama dengan 1/r cos theta. Kemudian diturunkan parsial terhadap R, berarti cos theta-nya konstan. Nah, ininya berarti negatif 1/r kuadrat itu hasil turunan dari 1/r ya. Kemudian du per d theta berarti sama dengan terhadap theta
berarti 1 per R nya konstan, turunan cos negatif sin, berarti hasilnya negatif 1 per R sin theta. Nah, begitu juga dengan Vx, Y dengan sama dengan negatif 1 per R sin theta diturunkan parsial ya. Nah, di sini fungsi Fz sama dengan 1 per Z ternyata memenuhi persamaan Cauchy Riemann karena tadi ya memenuhi persamaan yang di sini. Ya, du per dr sama dengan dv per d theta dan du per d theta sama dengan dv per dr ya, 1 per R dv per dr. Oke, itu jawaban dari UTS ya. Silahkan nanti Anda cek baik-baik apakah sesuai dengan jawaban Anda atau tidak. Oke, baik. Saya kira sudah cukup ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.